Fungsi nalar dalam menilai satu persoalan, misalnya kalau kasusnya dalam hal ini adalah konteksnya Pilpres 2024, di mana eh, ada yang melihat indikasi kecurangan dengan mengumpulkan berbagai fakta, kemudian dan itu berarti dari kubu yang eh, dalam tanda kutip dirugikan dalam proses pemilu ini. Sementara kemudian mencoba membantah bahwa kekeliruan itu ya dengan berbagai dalih itu tidak disengaja dan sebagainya. Dan ini tentu berasal dari kubu yang dalam tanda kutip diuntungkan dalam proses pemilu. Nah, disinilah perlunya atau pentingnya nalar, logika, dan kemudian kemampuan merangkai peristiwa itu menjadi sangat penting. Apakah itu menjamin kebenaran? Juga tidak, tapi minimal kalau kita sudah menggunakan alur logika dengan baik, nalar dengan baik, maka minimal itu akan mendekati kebenaran. Mungkin analogi kasus yang ya silakan ini bisa dianggap tepat maupun tidak. Misalnya kita pernah punya kasus di dunia catur ya, di mana waktu itu Gotham Chess itu dikalahkan oleh Dewa Kipas, pecatur Indonesia. Gotham Chess ini pecatur internasional, itu juga sebagai youtuber juga yang sering mengeluarkan konten-konten catur ya. Waktu itu Dewa Kipas menengarai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Dewa Kipas. Nah, ini ternyata yang menuntun ke arah klarifikasi itu juga nalar akhirnya. Artinya bagaimana mungkin seorang Dewa Kipas itu bisa mengalahkan Gotham Chess. Nah, kemudian ada semacam mediasi yang waktu itu dilakukan oleh Iren Karisma Sukandar, seorang pecatur wanita Indonesia yang juga bertaraf internasional. Kemudian di event itu dihandle oleh Deddy Corbuzier untuk menguji sebetulnya seberapa hebat si Dewa Kipas ini. Kemudian dipertemukanlah dengan Iren Karisma Sukandar, meskipun ya itu ada unsur showbiznya ya, artinya bisnis yang berbasis show, tapi itu sekali lagi untuk menguji apakah benar bahwa Gotham Chess itu hebat sehingga bisa mengalahkan Gotham Chess. Akhirnya disepakati pertandingan untuk mencapai 2 kali kemenangan, margin 2 kali kemenangan itu yang meskipun hadiahnya menurut saya membuat saya iri. Jadi waktu itu kalau yang menang dikasih hadiah oleh Om Deddy 200 juta, yang kalah itu 100 juta. Jadi yang kalah pun dapat 100 juta. Bertarunglah, disaksikan secara live, dan ternyata Dewa Kipas tidak mampu membuktikan bahwa dia adalah pecatur yang keandalannya itu bisa mengalahkan Gotham Chess. Sehingga ya dengan berbagai bahasa diplomasi akhirnya masyarakat itu juga paham bahwa barangkali benar dugaan Gotham Chess bahwa Dewa Kipas ketika mengalahkan Gotham Chess itu ditengarai curang, yaitu menggunakan engine dari catur yang kemudian disaksikan oleh pecinta catur di seluruh Indonesia, bahwa Dewa Kipas tidak mampu mengatasi Iren yang secara kelas masih di bawah Gotham Chess. Kembali ke
konteks semula, yaitu apakah pilpres ini curang atau tidak, yang mampu menuntun ke arah loh ya, ini bukan pasti benar enggak, tapi ke arah kebenaran, yaitu ya juga nalar. Dan itu nanti juga barangkali pembuktiannya juga memerlukan waktu yang barangkali tidak segera terbuka saat ini. Mungkin entah 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun yang akan datang baru akan terbukti siapa yang benar atau siapa yang salah. Nah, ini sedikit berlogika. Seandainya sekarang kan persoalannya dalam politik itu kan apa ya, ada istilah the winner takes all. Itu yang menang itu ya mengambil segalanya, mengambil opini, mengambil kebijakan, mengambil peralatan yang itu untuk opini dan sebagainya, itu diambil alih oleh pemenang. Seandainya ini kebenaran kita dekati dengan kebenaran yang hakiki, misalnya benar bahwa pasangan ini menang, berarti konsekuensi logisnya apa yang disampaikan oleh para guru besar, baik dari UGM, dari UII, dari UI, kemudian Sekolah Tinggi Filsafat Triakarya, itu semua partisan. Dia punya motif untuk berpihak pada satu calon. Itu kalau misalnya bahwa pemilu ini jujur dan sebagainya dan menghasilkan pemenang seperti yang sekarang ditunjukkan oleh quick count. Kan kesimpulan logisnya begitu. Benar dugaan bahwa para guru besar ini partisan, baik dari UGM, dari UII, dari UI, dari STF Triakarya, dari Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, itu semua adalah partisan. Bohong kalau itu moral call. Itu konsekuensi logisnya kalau dibahasakan secara vulgar begitu. Tetapi kalau sebaliknya yang benar, apa rentetan peristiwa moral call itu yang benar, berarti pemilu ini memang curang. Itu kan kesimpulan logisnya seperti itu. Ya apapun itu, ini satu proses. Kita jangan terjebak untuk berpikir jangka pendek bahwa perjalanan bangsa kita masih panjang. Yang kita perlukan justru memberikan gambaran yang baik kepada generasi yang nanti akan meneruskan perjalanan bangsa ini. Salam konstitusi.